Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NPM 112113151, kelas B manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang tata kelola perusahaan. Nah, pendahuluannya itu, tata kelola perusahaan adalah sebuah struktur yang mengatur bagaimana suatu perusahaan beroperasi, dipantau, dan diatur. Hal tersebut melibatkan serangkaian prinsip, kebijakan prosedur, dan praktik yang membentuk interaksi antara berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, perusahaan perlu berkomitmen untuk membangun dan memelihara praktik tata kelola yang solid dan efektif, karena dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan, para pemegang saham, maupun masyarakat umum. Nah, jadi tata kelola perusahaan ini yaitu sebuah tatanan perusahaan agar perusahaan ini berjalan dengan baik. Ada prinsip tata kelola perusahaan. Nah, prinsip ini merupakan panduan yang mendasari cara perusahaan dioperasikan dan diatur. Jadi prinsip ini tuh cara agar tata kelola itu berjalan dengan baik dan benar. Yang pertama itu ada transparansi. Nah, perusahaan harus transparan dengan pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Ini melibatkan pengungkapan informasi keuangan, operasional, dan kebijakan yang relevan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi. Jadi pengambilan keputusan ini harus benar-benar transparan, harus benar-benar kita tahu ini untuk apa, terus fungsinya untuk apa, seperti itu. Dan selanjutnya ada direksi akuntabilitas, yaitu direksi, manajemen, dan karyawan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, siap bertanggung jawabkan atas kinerja dan keputusan perusahaan. Nah, akuntabilitas ini, jadi kita harus siap bertanggung jawab apa yang kita ambil, resikonya semuanya kita harus sudah tahu agar perusahaan ini enggak rugi gitu ya. Selanjutnya ada kepatuhan hukum. Nah, jadi ini mendasarkan hukum-hukum yang berlaku agar kita nggak semena-mena memberikan atau memutuskan sesuatu. Selanjutnya ada kepentingan pemegang saham. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu kepentingan pemegang saham ini tuh seperti apa, supaya kita nggak rugi atau kita masih tetap adil untuk pembagiannya. Ada keberlanjutan bisnis. Jadi kita harus memperkirakan bisnis ini ke depannya seperti apa dan harus direncanakan. Ada kemandirian direksi. Nah, jadi ini direksi berperan penting ya buat si prinsip tata kelola perusahaan ini. Direksi harus independen dan bebas dari pengaruh pribadi. Jadi dia harus benar-benar netral, harus benar-benar ngambil keputusan yang benar-benar sangat dibutuhkan gitu, enggak dari ego dia sendiri atau ikut campur dari tangan orang lain. Selanjutnya ada penghargaan pada stakeholder. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya ada pengelola risiko. Perusahaan harus memiliki proses yang efektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi dalam operasional mereka. Selanjutnya ada komponen tata perusahaan, yaitu ada direksi, manajemen eksekutif, internal, dan internal audit, ada komit-komit penting, dan ada pemegang saham. Nah, jadi komponen yang paling utamanya itu ada 5 ya. Jadi usahakan tata kelola perusahaan kita tuh memiliki 5 komponen ini agar berjalan baik dan bisa berjalan dengan lama dan maksimal. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistem untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekurangan, kerugian, dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, langkah-langkah dalam manajemen risiko itu ada satu, identifikasi risiko. Jadi kita harus mengidentifikasi, benar-benar kita harus telusuri risiko. Jika kita mengambil manajemen seperti ini, risikonya apa, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Nah, yang kedua ada evaluasi risiko. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita harus mengevaluasi, menilai tingkat risiko yang terkait dengan setiap risiko yang diidentifikasi, termasuk dampaknya, kemungkinan terjadinya, dan bagaimana nanti jika dampaknya itu terjadi. Yang ketiga, pengendalian risiko. Nah, setelah kita mengidentifikasi, mengevaluasi, nah kita harus mengendalikan risiko yang sudah kita ambil. Misalnya kita melakukan A dan risikonya ini seperti B. Nah, B ini harus kita kendalikan agar tidak lebih banyak menanggung risiko atau menimbulkan risiko. Yang keempat, ada pemantauan dan pelaporan risiko. Setelah dikendalikan, kita harus memantau seperti apa ini semakin buruk atau semakin menurun nih si resikonya. Nah, setelah itu kita harus laporkan dan kita harus berdiskusi bagaimana agar resiko ini semakin minim. Nah, selanjutnya ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan hasil yang telah dicapai oleh sebuah organisasi atau individu. Jadi diukur nih kerjanya. Kita sudah melakukan A, hasilnya seperti apa. Terus jika kita melakukan langkah selanjutnya ini akan seperti apa, seperti kayak gitu. Jadi kita harus mengukur ini bakal menguntungkan atau merugikan ya buat perusahaan kita.
Nah, tujuannya ini untuk memastikan bahwa organisasi berada pada jalur yang tepat dan mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi tata kelola perusahaan. Nah, setelah kita menata semuanya, pasti ada tantangannya dong. Nah, tantangannya itu apa aja sih? Itu salah satunya itu budaya perusahaan yang tidak mendukung. Budaya organisasi yang tidak mendukung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan kelolaan yang baik dapat menjadi penghalang dalam menerapkan praktik-praktik yang efektif. Nah, ini menjadi penghalang juga ya. Kalau misalnya kita memiliki tata perusahaan seperti ini nih, cuman di tempat tersebut budayanya nggak masuk sama kita. Nah, ini pasti banyak pertentangan-pertentangan. Nah, kita ini harus bisa menyesuaikan dengan tempat perusahaan kita. Yang selanjutnya ada ketidakpastian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang terus berubah dan tidak dapat menyulitkan dan tidak pasti dapat menyulitkan perusahaan untuk memprediksi risiko yang dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi ini dalam peraturan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan dan memerlukan penyesuaian dalam proses dan praktik perusahaan. Strategi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Yang pertama itu pelatih dan pengembangan karyawan. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk memperkuat tata kelola. Yang ketiga ada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat ada peningkatan komunikasi dan transparansi. Yang kelima ada penguatan pengawasan dan kepatuhan. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya yaitu pentingnya tata kelola perusahaan tidak dapat diabaikan karena merupakan fondasi bagi keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin perusahaan nih, kita benar-benar harus mempersiapkan segalanya dengan cara menata atau tata kelola itu sendiri ya. Jadi kita harus tahu dan harus merangkai dulu bagaimana kita akan menjalankan perusahaan tersebut dengan cara membuat tata kelola perusahaan. Melalui praktik tata kelola yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan memangku kepentingan, mengelola risiko dan dengan lebih efektif, meningkatkan kinerja dan menjaga reputasi. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang kuat, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan diambil dengan transparan, akuntabel dan untuk kepentingan jangka panjang untuk semua pihak. Nah, jadi intinya kalau kita mau bikin perusahaan itu sangat penting ya tata perusahaan bagi calon perusahaan tersebut. Itu kita harus memetikan baik-baik elemen-elemennya, terus akan seperti apa, dan kita juga harus belajar kita juga harus belajar melihat kompetitor kita agar kita juga lebih sukses dari mereka, dan kesalahan yang perusahaan lain udah perbuat itu kita belajar sendiri agar tidak terjadi di perusahaan kita. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.